Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab pertama pada mata pelajaran ekonomi, yaitu mengenai pendapatan nasional. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian dan definisi dari pendapatan nasional. Nah, di sini kalau kita mau lihat definisi dari pendapatan nasional, ini bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat dari 3 sudut pandang yang berbeda. Nah, yang pertama dilihat dari nilai seluruh produk yang dihasilkan negara tersebut. Nah, kalau produk kita, pastinya kita ngomongin barang dan jasa dong. Itu yang pertama. Terus yang kedua dilihat dari sisi total pendapatan yang diperoleh negara tersebut. Nah, gimana cara kita melihat pendapatan dan pendapatan siapa yang kita lihat? Nah, ini yang kita lihat dari pendapatan seluruh faktor produksi, seperti pendapatan masyarakat umum yang bekerja, pendapatan masyarakat yang berwirausaha, pendapatan negara, dan pokoknya semua pendapatan dari proses produksi yang ada di negara tersebut. Yang ketiga dilihat dari total pengeluaran dari seluruh faktor produksi yang ada di negara tersebut. Nah, terus buat apa sih kita tahu pendapatan nasional dari sebuah negara? Terus manfaatnya apa buat kita mengetahui informasi tersebut? Yang pertama, mengukur laju pertumbuhan nasional. Nah, di sini kita bisa lihat apakah perekonomian negara kita mengalami pertumbuhan atau tidak. Nah, mungkin kita lihat pendapatan nasional kita tahun ini dibandingkan dengan pendapatan nasional kita tahun lalu. Nah, kalau misalnya positif, berarti perekonomian kita mengalami kemajuan. Kalau negatif, berarti perekonomian kita mengalami kelemahan. Yang kedua, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Nah, di sini kalian pasti pernah dengar kan negara-negara yang dikategorikan sebagai negara maju dan juga negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Seperti contohnya nih, Amerika, Jepang, itu kan termasuk negara maju tuh. Nah, terus untuk negara berkembang, contohnya ya negara kita sendiri, Indonesia. Terus yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Nah, jadi dari pendapatan nasional kita bisa tahu struktur perekonomian negara tersebut bagaimana. Kalau kalian iseng-iseng nih melihat data, misalkan data pendapatan domestik bruto Indonesia. Nah, di situ ada komponen-komponennya tuh. Jadi dari komponen-komponen tersebut, kalian bisa lihat negara Indonesia ini lebih maju di mana. Misalkan nih di sektor pertaniannya, atau juga misalnya di sektor industrinya, atau bisa juga di sektor jasanya. Itu bisa kelihatan tuh dari pendapatan nasionalnya. Terus yang keempat, landasan pemerintah merumuskan strategi pembangunan negara. Nah, dari pendapatan nasional tadi, udah kelihatan tuh struktur perekonomian kita seperti apa. Misalnya kita lihat nih, ternyata industri kita tidak berkembang. Nah, dari situlah pemerintah bisa menggali data lebih dalam lagi. Tujuannya buat apa? Ya, tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan yang akan memajukan industrinya. Misalnya nih di dalam sektor pertanian atau juga jasanya. Tapi intinya, data dari pendapatan nasional ini dapat digunakan untuk menjadi dasar perumusan kebijakan dari pemerintah. Nah, lanjut kita ke konsep dalam pendapatan nasional. Nah, konsep dalam pendapatan nasional ini ada 6. Yang pertama yaitu pendapatan domestik bruto atau yang biasa disebut dengan gross domestic product. Nah, kalau PDB ini konsep yang digunakan yaitu konsep geografis atau wilayah. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kita ngomongin PDB Indonesia, kita akan menghitung tentang produk-produk yang diproduksi di dalam wilayah geografisnya Indonesia. Barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, meskipun yang memproduksinya adalah perusahaan asing. Contohnya nih, di Indonesia nih ada pabrik ban Bridgestone. Nah, Bridgestone itu kan bukan perusahaan Indonesia, tapi dia bikin dan jual ban di Indonesia. Nah, itu akan dihitung sebagai PDP-nya Indonesia, bukan PDP-nya dari Bridgestone tersebut. Nah, terus yang kedua nih ada PNB atau pendapatan nasional bruto. Nah, kalau PNB ini konsep yang digunakan adalah konsep kepemilikan atau kewarganegaraan. Nah, seperti contoh dari PDP tadi, misalnya pabrik ban Bridgestone. Nah, itu kan perusahaannya bukan milik Indonesia, tapi kan dia produksi dan jual ban di Indonesia. Nah, dalam
PNB itu tidak akan dihitung sebagai PNB. Ya, itu tidak akan dihitung sebagai PNB-nya Indonesia, tetapi akan dihitung sebagai PNB-nya Brixton. Nah, Brixton itu dari mana? Dari Amerika. Berarti akan dihitung sebagai PNB-nya Amerika. Sebab dalam PNB ini kita menggunakan konsep kepemilikan atau kewarganegaraan. Yang ketiga, produk nasional neto atau yang sering disebut Net National Product. Apaan sih sebenarnya NNP? Sebenarnya sih cukup simpel ya. NNP itu adalah GNP dikurangi dengan depresiasi. Nah, di sini depresiasi apa? Ya, depresiasi dari barang modal, dari aset, dari pabrik bangunan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau Netto National Income. Sebenarnya ini cuma NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pajak tidak langsung? Nah, di sini definisi dari pajak tidak langsung itu sebenarnya pajak yang pembayarannya itu bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya seperti ini nih. Misalnya kalian pergi ke restoran. Terus biasanya kalian cek tuh bil pembayarannya. Nah, di sana kadang-kadang kita lihat ada PPN-nya kan? Nah, ada restoran yang mengenakan PPN, yang artinya PPN itu akan kalian bayar karena ada di bilnya. Nah, ada juga restoran yang tidak mengenakan karena itu berarti ditanggung oleh restorannya. Nah, contoh lain mungkin kalau kalian melakukan pembayaran. Kadang-kadang kalian diminta untuk menanggung biaya materai dan kadang-kadang juga ditanggung oleh orang yang akan kalian bayar. Terus yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income. Nah, personal income ini adalah NNI dikurangi dengan pembayaran jaminan sosial atau Jamsos, terus dikurangi dengan laba ditahan, dan dikurangi pajak perusahaan ditambah dengan transfer. Nah, yang terakhir, yang keenam, pendapatan disposable atau disposable income. Nah, intinya disposable income ini adalah pendapatan kita yang sudah siap kita pakai untuk membeli barang dan jasa. Nah, jadi disposable income itu adalah personal income dikurangi dengan pajak langsung. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan pajak langsung? Nah, pajak langsung itu adalah pajak yang pembayarannya tidak bisa dialihkan ke orang lain. Salah satu contohnya yang paling gampang nih adalah pajak penghasilan. Nah, kita kan sebagai pekerja tuh dapat gaji tuh. Nah, di situ kita akan dipotong gaji kita oleh pajak tersebut. Baiklah, mungkin kita cukupkan dulu materi kita pada hari ini dan akan kita lanjutkan di minggu depan. Terus misalnya kalian masih ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan di grup WA dan akan kita bahas di sana. Baiklah, akhirnya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.